limit ini sama dengan limit ini dibagi ini. Nah, pasti udah lupa saya rumusnya. Saya bilang limit bagi boleh di pembagian dua fungsi, boleh dihitung masing-masingnya kalau nggak ada masalah. Coba kita hitung yang kanan, ada masalah nggak? Bawahnya aja 0 nggak? Min 1, jadi 1 tambah 5 tambah 3, nggak ada masalah ya? Jadi, nah nggak ada masalah, langsung aja hitung, boleh dipecah gini. Jadi saya hitung di sini kayak gini. Gimana ya? Ciluk. Benar, karena limit pembilang dan limit penyebut ada dan penyebutnya nggak 0, boleh. Kemudian yang berikutnya, yang nomor kedua, aduh, nggak kebaca ya, sialan. Harus ciluk dulu. Nah, yang kedua, limit ini dibagi ini sama limit ini bagi ini. Kita lihat kalau dimasukkan X-nya 3, penyebutnya 0. Nggak boleh. Gitu ya. Nah, maka saya kasih warna apa ya ini. Salah karena limit penyebutnya 0. Nggak boleh ngebagi 0. Jadi nggak boleh ini dihitung, dibagi 0. Nggak boleh. Ya bagi 0 nggak ada. Dibagi 0 nggak ada. Kecuali bilangan dibagi 0. Harus dilihat limit sepihaknya. Nanti plus tak hingga atau min tak hingga ya. Tapi intinya nggak boleh angka ini dibagi angka ini gitu. Karena ada masalah membagi 0. Berikutnya lagi. Ini. Kita kasih warna coklat. Nih. Kok dibuka dulu. Jika limit X mendekati 4fx 0 dan limit X mendekati 4gx juga 0, maka limit pembagiannya tidak ada. Nah, itu salah. Kenapa? Coba saya punya ini, fx-nya. Kalau X mendekati 4, berapa ini? 4, 16 dikurangi 20 tambah 4, 0 kan? Gx-nya saya pilih X min 4. Juga menuju 0 kan? Nah, sekarang ini jadi kondisinya dipenuhi. Limit ini 0, limit ini 0. Tapi dibagi belum tentu, nggak ada. Limit baginya berapa? Ini bisa difaktorkan X min 4 kali X min 1. X min 4-nya bisa dicoret. Jadi ini hasil limitnya berapa? Hah? 3. 3. Iya, 3. 3 ya, bisa ngitungnya ya? 3 ini. Hitung sendiri. Ini nggak dihitung sama saya di sini. 3. Oke. Hitung limit nggak dihitungkan lagi sama saya. Sebentar, perbaiki dulu. Berikutnya. Jangan ngobrol karena ini perlu mikir. Jika limit F 0, limit G tak hingga, limit F kali G sama 0. Salah itu ya. 0 kali tak hingga nggak boleh 0. Harus diolah dulu. Coba kita lihat ini. Saya pakai warna apa? Merah. Jangan ngobrol, Neng. Hah? Bukan. Udah dibikin bukan, nggak bisa. Nggak bisa. Coba saya kotakin dulu. Ini kok nggak bisa ngotakin, kenapa ya? Ini kotaknya nggak mau hilang. Coba kita lihat ini. Merah. Nggak mau dia, ngeheng. Kali dulu kalau ngeheng. Panggil lagi.
Lihat. Saya ambil ini, fx-nya x min 4. Limitnya betul nggak 0? 0 ya? Gx 1 per x min 4 kuadrat. Bener nggak tak hingga? Plus atau min nih? Kita lihat. Kalau x mendekati tak 4, pembilangnya 1, penyebutnya 0. Selalu 0-nya positif karena pangkat 2. Jadi nggak usah dilihat limit kiri kanan. Mau dari kiri, dari kanan, selalu positif. Jadi bilangan dibagi 0, hasilnya tak hingga. Kalau kita hitung limit F kali G berapa? Hah? Nah, berapa itu limitnya? Nah, dari kiri berapa? Kalau dari kiri minus tak hingga, kalau dari kanan tak hingga. Nah, nggak ada ya? Karena beda, bukan tak hingga, nggak ada. Tidak ada. Bisa ya ngitung limitnya? Udah sering di latihan di kelas? Ini tidak ada. Karena dari kiri sama dari kanan beda tandanya, tak hingganya. Oke? Kalau nggak paham dihitungin sama saya, bilang. Intinya tapi kalau itu lihat limit kanan kiri, kalau yang limit kirinya minus tak hingga, kalau limit kanannya tak hingga, karena dua limit itu berbeda makanya nggak ada. Tapi hati-hati, limit kirinya bisa aja plus tak hingga ya. Limit kanannya yang min tak hingga. Jangan selalu dari kiri min tak hingga. Harus dilihat tandanya. Oh, tapi di fungsi yang ini gitu Pak. Yang ini. Lanjut lagi. Jika limit x 4 kalau ini limitnya tak hingga, ini limitnya tak hingga, apakah ini limitnya 0? Gampang pisan yang ini mah. Kita lihat ini. Kembali warna biru. Ambil fx-nya ini, ambil gx-nya sama. Ini enggak sama, ada tambah 3. Limit x mendekati 4 ini tak hingga karena ya, ini selalu positif. Dari kiri positif, dari kanan juga positif karena pangkat 2. Jadi plus tak hingga. Ini juga plus tak hingga. Kalau dikurangi f dikurangi G kan tinggal angka 3 aja. Limit angka 3 berapa? 3. Jadi enggak sama dengan 0 kan limit kurangnya. Kabur aja kamu teh 3. Gitu ya. Sebentar, ini kabur kurang atas. Oke. 3. Melisa, paham tidak? Bilbina, paham nggak? Hari ini saya pernah ketemu Bilbina di mana ya? Belum ya? Bukan tadi pagi ketemu? Aduh, berarti ada setannya kamu tadi ketemu saya. Lanjut lagi yang mana? Hah? Enggak, nanti ini waktunya mepet. Jika limit x, fx tak hingga, limit g tak hingga, limit pembagiannya 1. Nah, salah. Pokoknya yang tak hingga bagi tak hingga 1, nggak ada zamannya itu. Ya. Kita lihat contohnya. Kalau enggak itu harus dicontohin. Inilah contohnya. Sengaja diburemin dulu supaya dicerna dulu. Ambil fx-nya ini, gx-nya sama. Limit ini tak hingga ya. X menuju 4, ini bilangan dibagi 0, 0-nya selalu positif. Jadi ini pasti plus tak hingga, ini plus tak hingga sama. Kalau dibagi, ini kan jadi 1. Sebelum dilimitkan saya bagi dulu, hasilnya 1, betul? Limit dari 1 lumayan rada eling dia.
matematiknya. Oh, jadi maksudnya itu dihitungnya nggak pakai limit dulu, Pak? Iya dong, F bagi G dulu. Hah? Nulis lagi saya. Enggak, maka 1. Ini mah 1 ya? Oh, saya harus nyari contoh yang bukan 1 ya? Oh, gampang. Pak, itu bukan empat. Hah? Enggak, limitnya bukan 1, ini pangkat 4. Jadi berapa tuh? Taki enggak ya? Ini kan pangkat 2 dibagi ini. Jadi pangkat 4-nya naik ke atas jadi pangkat 4 kan? Iya, dibagi pangkat 2 tinggal X min 4 pangkat 2. X min 4 pangkat 2 limitnya berapa? Taki enggak? Bukan, menuju 4. Berapa? Bukan. Gua jadi nggak yakin. Hitung. Hah? Supaya paham kita hitung ya. Sini ya. Coba. Gara-gara si Melisa nih jadi nggak paham. Coba. Limit X mendekati 4 dari apa? Fx dibagi Gx kan ya? Dibagi Gx sama dengan limit X mendekati 4 dari tinggal X min 4 pangkat 2, betul kalau dibagi? Sama dengan 0. Nah, di soalnya dibilang mana tadi? Sebentar, jangan yang ini. Yang udah di crop aja sama aja. Nah, maka limit ini 1 nggak benar. Ini buktinya limitnya bisa 0. Udah paham sekarang? Udah bisa bobo tanpa mama? Jadi ingat keponakan saya dulu dari Semarang nginep di Bandung. Iya berani ditinggal. Pas tidur nggak bisa tidur aku nggak bisa tidur tanpa mama katanya. Kepaksa besok pagi si mama datang lagi dari Semarang, dibawa balik. Jika F kurang dari G, maka limitnya juga kurang. Nah, ini nggak benar. Karena kalau F kurang G, limitnya bisa sama. Kita lihat ini. Warna apa? Coklat belum muncul lagi ya. Sebentar, kotakin dulu. Udah? Paham? Nah, saya ambil ini. Fungsi ini. Dan ini. Jelas F kecil dari G ya. Yang F ini selalu negatif. Yang G paling kecil 0. Di X manapun yang G nggak pernah negatif, yang F selalu negatif. Berarti F kecil G, betul? Paham? Limit dari F berapa? Menuju 0. Lihat kiri kanannya. Kalau dari kiri 0, dia pakai aturan yang mana? Hah? Yang atas, min X kuadrat. Kalau dari kanan 0, yang atas juga. Bukan. Ini salah soalnya. Sorry. Pantas bingung kalian. Ini tidak 0. Jadi kalau dari kiri 0 pakai ini, kanan 0 juga pakai ini kan? Jadi saya nggak usah pakai limit kiri kanan. Pakai min X kuadrat aja. Hasilnya? Min 1 aja lah. Bukan nilai fungsinya, nilai limitnya. 0. Limit tuh harus dilihat dari kiri dan kanan. Min X kuadrat. Min X kuadrat kan min 0. Bukan nilai fungsi. Kalau F 0, betul min 1. Yang G, limit menuju 0 berapa?
Gampang itu X kuadrat berapa? 0. Nah, kita lihat F kecil dari G, tapi limitnya bisa sama. Jadi ini lebih kecil, salah ya. Gitu. Paham? Jadi di sini limit F enggak lebih kecil dari G. Sama dia. Jadi kalau ada fungsi satu lebih kecil dari yang lain, limitnya mah bisa sama. Bisa juga lebih kecil ya. Yang H, jika nilai fungsi di satu titik negatif, di titik lain positif, maka ada C di antara 1 dan 5 sehingga nilainya 0. Betul enggak? Hah? Tidak ya, kenapa? Kenapa salah? Kan teorem nilai antara tadi saya ngerjain yang soal terakhir tuh. 1 positif, 1 negatif. Pilih W sama 0. Loh, berarti ini 1 negatif, 1 positif. Kenapa? Bukan. Kurang. Kenapa apa? F-nya harus continue. Kalau nggak continue, saya kasih contoh di sini. Itu nggak benar. Kalau nggak continue, ambil warna ini. Jadi salah. Baca teoremanya, kenapa harus continue? Nah, nih ambil fx gini. Kalau lebih kecil dari 2, nilainya selalu min 3. Ya, kalau kecil dari 2 selalu min 3. Kalau besar 2 selalu nilainya 4. Punya akar enggak? Ini dibikin. Di 1 kita lihat nilainya. Kalau di 1 pakai aturan yang mana? F1 berapa? F1. Hah? Bukannya ngebut? F1 itu kan ngebut. Hah? Oh ya, ini F1 bukan F1. F1 berapa? F5. Nah, tapi fungsi ini nggak punya akar. Karena selalu nilainya min 3, kemudian nilainya 4. Nggak pernah 0 fungsinya. Kenapa? Karena dia memang loncat, nggak continue. Kalau nggak continue, ini nggak dijamin. C. Ada C, sehingga ini. Ada nggak bilangan C, bilangan X? Gitu ya. Nggak ada, jadi C-nya yang mana? Nggak ada. Belum tentu ada kalau nggak continue. Kalau continue, pasti ada. Karena bisa milih W sama dengan 0, sehingga FC sama dengan W gitu. Isian singkat. Aduh, cuma 3 nomor ya tutorial. Sisanya dibikinin. Enak pisan. Coba, fungsi F ini tidak terdefinisi di 4. Kenapa? Karena kalau X-nya 4, bawahnya 0. Nggak bisa ngitung. Nilai fungsinya nggak ada di 4. Gitu? Tapi limitnya di 4 ada nggak? Hah? Difaktorkan ya. Kayak ini. Faktorkan. Nah, gitu. Jadi berapa hasilnya? Hah? Berapa angka akhirnya aja? Limitnya. Hasil akhirnya 1/. Ya, ini titik-titik saya nggak tulis. Dicoret dulu, tulis limitnya lagi sama 1/8. Jika limit X mendekati 0, fx 2. Nah, ini berapa? Hah? Kalau ini kan perkalian fungsi. Kalau nggak ada masalah, bisa limit F kali limit G. Hitung limit F kali limit G.
Mana limit G? Nggak ada. Hijau adanya. Ini limit perkalian. Limit ini kali limit itu sama dengan limit ini kali limit itu. Ngomong yang sama. Beda. Limit ini kali itu sama dengan limit ini kali limit itu. X kuadrat. Alah, kurang satu angka aja. Kan beda, Pak. Jadi berapa? Hasilnya? Yang X kuadrat tambah 2-nya yang menghasilkan 2. Limit fx-nya diketahui dari soal 2, jadi 4 ya. Betul? Limit ini bagi ini. Ya kalau nggak ada masalah, bagi aja langsung. Kecuali ada masalah harus diolah. Kalau ada masalah tuh maksudnya dia Misalkan limit f-nya 0. Kalau bisa dihitung langsung ya hitung aja. Ini limitnya berapa? 1. Ini limitnya tadi diketahui 2. Jadi kalau ada masalah tuh kalau bisa 0/0 gitu. salah satunya. Tak hingga kurang tak hingga itu juga masalah. Lanjut lagi. Jika limit ini sama dengan min 2, maka limit ini berapa? Nah, bingung yang ini mah gak? Pasti bingung. Bingung, aku bingung. Gitu kan lagunya? Dunia seakan tak ada apa ya? Lupalah. Malah bingung. Merah supaya nggak bingung. Gini. Saya mau jelaskan dulu yang lain. Salah. Saya mau jelaskan dulu yang lain pakai kotretan. Gini. Kalau limit X mendekati A dari kiri, Fx dibagi Gx. Ini ya. Kalau penyebutnya 0, A-nya berapa aja? Ya. Kalau bawahnya 0, atasnya enggak 0. Hasilnya berapa? Tinggal plus atau min ya. Nah, kalau sekarang limit X menuju berapa aja titiknya mah? Diketahui nilainya misalkan 2. Dan limit bawahnya 0. Pasti limit atasnya harus 0, betul? Kalau limit atasnya enggak 0, pasti jadi taki enggak? Dan gitu ya, dulu limit X menuju A min Gx. Nah, kalau limit Gx-nya 0 dan hasil limitnya 2, pasti limit fx-nya harus 0. Ya? Kalau limit fx-nya enggak 0, pasti jadi tak hingga kan? Plus atau min ya? Paham nggak? Biobina bingung ya? Gini Biobina, yang atas dulu. Kalau limit ini saya tambah. Dan limit ditulis. Gx sama dengan 0. Ini mejanya goyang-goyang, ada gempa kirain teh. Tuh. Gini, kalau kita punya limit pembagian, limit sepihak nih ya. Kalau nggak sepihak harus dihitung sepihak, kiri kanan. Limit pembagian, kalau limit Gx-nya 0 dan limit Fx-nya nggak 0, ya, limit ini nggak 0, ini 0, pasti plus min taki nggak hasilnya. Betul? Yang lalu kan udah, kalau atasnya nggak 0, bawahnya 0, ya bisa plus taki nggak, bisa min taki nggak, tinggal periksa tandanya aja. Tapi gini, sekarang yang bawah diketahui limit ini 2, ya diketahui nih, dan limit Gx-nya 0.
Maka dari sini saya simpulkan pasti limit fx-nya juga 0. Paham tidak? Kenapa harus 0? Kalau limit fx-nya enggak 0, ini pasti enggak mungkin jadi 2, jadi taki enggak? Tapi kenapa jadi 2? Jadi supaya jadi 2, mau nggak mau ini harus 0 dulu. Tapi berapa fx-nya nggak tahu. Bagian itu ngerti sih. Nah, Tapi kenapa 0/0 jadi 2? enggak, 0 per 0 tuh bisa berapa aja. Misalkan ini 2 di sini. Oh, bisa. 0 per 0 tergantung fungsi f dan g-nya. Oh, kayak kartu Jack. Pokoknya yang penting limit fx-nya harus 0. Ya? Karena kalau limit fx-nya nggak 0, pasti jadi taki nggak? Pokoknya limit nggak boleh 0/0. Hah? Ntar kamu mah dengerin dulu. Nah, saya akan kembali ke soal tadi. Itu mau dipakai. Nah. Hah? Apa? Nggak boleh, limitnya boleh. Nilai fungsi nggak ada. Nah, sekarang gini. Limit ini min 2. Diketahui di soalnya min 2. Diketahui itu diberikan. Limit bawahnya 0, betul? Ini kalau kita hitung limit bawahnya 0, maka limit atasnya nggak mungkin 0. Nggak mungkin angka yang bukan 0 ya. Kalau limit atasnya angka yang bukan 0, nggak mungkin jadi min 2. Harus jadi taki nggak? Jadi saya punya, ini tulisan apa ya? Merah ini, campur. Deketin 0 yang Oh, belum diijoin. Itunya. Si itunya belum diijoin. Jo, jelaskan. Bentar lagi dijelasin. Limit ini min 2. Limit penyebutnya 0. Maka limit pembilangnya nggak mungkin bilangan yang bukan 0. Nah, saya pakai limit. Sebentar, mana ya tulisannya? Hah? Oh, yang merah. Pantesan bingung sendiri. Maka limit pembilangnya harus 0, betul? Nah, dari sini saya hitung. Limit ini dikurangi limit 6. Jadi limit ini berapa? 6. Cuma gitu aja. Iya, tapi aku nggak ngerti. Hah? Yang limit kalau ketemu limit nggak boleh 0/0. Tapi kata Bapak Kalau kalau 0 per 0 harus diolah dulu, bukan nggak boleh. Limit mah boleh. Nilai fungsi nggak boleh. apa bedanya? Iya, nilai fungsi sama limit lihat lagi ke awal limit. Tanya si Melisa tadi juga dia sempat keliru nilai limit sama nilai fungsi. Kalau Yang tadi yang f berapa sama limitnya. kalau limit 0/0 boleh. Tapi kalau limit Mungkin ada, mungkin enggak. Harus diolah dulu. Oke, kalau limit fx per gx sama dengan 0/0 itu yang nggak boleh. Harus diolah dulu, nggak boleh dihitung 0 per 0. Kalau ketemu 0 per 0 nggak boleh dihitung 0 dibagi 0 gitu. Nah, iya, Tergantung fungsinya harus diolah dulu. harus diolah. Dicoret dulu atau diapain dulu. Kalau limit 0/0 itu diolah. Kalau Limit f dibagi g. Heeh, Masing-masing menuju 0. heeh, itu diolah dulu. Tapi kalau limit fx per gx hasilnya jadi 0/0 pasti. Nggak ada hasilnya 0 per 0. Ya, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Oke, nangkep. Nangkep apa? Nangkep cicak. Ya. Itu gerak, aduh. Dibilang nangkep cicak. Oke, lagi. Bentar. Mana ini ya? Apanya? Yang ini jawabannya yang mana gitu? Itu jawabannya yang di bawahnya yang merah itu loh. Yang merah kan dari atas. Iya yang sampai jadi Pak, sampai jadi. Sampai jadi. Ini yang C yang merah ya? Iya. Kasih tanda dulu C. Yang D mana? Itu yang bawahnya yang sampai jadi.
Yang masih buram? Ya. Ini jawaban yang D. Kata siapa? Coba. Ini mah menuju 2. Bukan. Itu jawaban E. Hah? Oh, berarti yang D. Yang D mana jawabannya? Yang D itu yang di sebelah kiri bukan? Nggak ada yang D ya. Yang E aja dulu kalau gitu. Yang D bukan yang sama kayak C. Hah? Cuma beda angka. Nah, coba yang D lisan aja. Kalau ini 100, limit bawahnya berapa ini? Ini 0 ya. 2 kuadrat 4 dikurangi 8 ditambah 4 0. Berarti limit yang atasnya harus 0 juga ya. Oh ya, ini sama ngerjakannya dengan yang C. Nggak usah. Jadi ini langsung ke yang E. Pause dulu. Yang E. Yang D nggak saya jawab ya, karena sama aja dengan yang C. Jika limit 5x kali fx 15, maka limit ini berapa? Nah, ini kalau dihitung bawahnya kan nggak ada masalah, betul? Jadi, saya mau hitung dulu limit. Ini nanti ngitungnya tinggal limit fx dibagi limit x, betul? Karena ini nggak 0, nggak masalah. Jadi pakai rumus pembagian. Tinggal ngitung limit fx-nya dulu. Karena ini mah 5, gampang ya. Limit fx-nya kita hitung dari sini. Coba, limit x mendekati 5, 5x kali fx sama dengan, saya pecah jadi limit perkalian, limit 5x kali limit fx. Betul? Hasilnya 15. Yang ini hasilnya berapa? 25. Jadi limit ini berapa? Nah, dengan demikian ini juga harus dicoklatin. Maka limit x mendekati 5 fx bagi x, kan limit fx-nya udah tahu. Dibagi limit ini. Ketemulah ini. Bingung? Kamu biru putih bingung nggak? Ya nggak tahu namanya gimana tuh si biru putih aja. Kan bajunya biru putih. Hah? Kamu biru tua. Itu kaosnya biru tua. Hah? Ya nggak apa-apa lah, buta warna dikit. Biru kalau tua sekali jadi hitam lah. Coba aja di komputer cari biru yang paling tua. Paham nggak ini? Enggak, sekali lagi. Yang atas tuh ini mau saya olah untuk mendapatkan limit fx. Kenapa saya mencari limit fx? Karena untuk ngitung di sini nanti. Nah, ini saya pecah menjadi limit 5x kali limit fx. Hasilnya 15 diketahui. Yang ini saya hitung 25. Jadi limit fx-nya saya punya, yaitu 15 dibagi 25 ya. Paham? Maka sekarang mau ngitung ini. Limit fx dibagi x sama dengan limit fx dibagi limit x. Betul? Limit fx tadi 15 per 25. Limit x ini berapa? 5. Ya udah, ini tinggal dihitung. Gitu. Mau dihabisin nih dikit lagi? Habisin ya dikit lagi ya. Oke. Saya kotakin dulu. Ini jadi 1. Sebentar. Tanggung. Biru. Biru tuh, biru bukan hitam tuh, lihat biru. Oke, yang F sama G sama aja, limit kiri, limit kanan. Kita lihat. Mutlak X min 3 saya buka jadi ini. Bisa nggak bukanya? Nggak bisa, belajar lagi yang depan.
Nah, diperiksa tanda dalamnya, dibuat garis bilangan, kapan dia negatif, kapan dia positif. Yang negatif diminuskan nanti. Itu yang F apa yang D? Nah, sama aja. Yang F dulu, ini yang F. Limit X mendekati 3 dari kiri. Ini, kalau 3 dari kiri, saya pakai aturan yang ini, betul? Karena ini limitnya ada mutlak, mutlaknya mau dibuka dulu. Jadi minus ya. Betul? Nah, mana ini teh? Kok nggak ada garisnya? Nah, gitu ya. Coret, ketemu. Limit kanannya sama aja, cuma ini dibuka menjadi ini. Betul? Selesai. Nah, berikutnya akan dibahas soal nomor 3. Jika fx sama dengan ini, interval yang memuat C sehingga FC 1000 adalah, ini pilihannya. Nah, coba kita lihat bahwa fungsi ini jelas kontinu ya. Karena ini X kuadrat polinom, sin X trigonometri, fungsi kontinu tambah kontinu dia kontinu. Nah, coba kita lihat dulu permasalahannya di sini. Kita mencari interval, saya sebut interval AB berupa salah satu dari ini yang memuat C sehingga FC-nya 1000. Jadi saya harus mencari titik A dan B supaya nilai fungsinya di A kurang dari 1000 ya. Ini 1000 kurang dari 1000, ini nilainya P. Sebaiknya di titik Q, ini di titik B, nilai fungsinya lebih besar dari 1000. Sehingga di interval antara AB ini ada titik C yang nilai fungsinya 1000. Nah, untuk itu kita tabelkan aja nilai fungsi di titik-titik ini. Saya tabelkan di 8pi, dihitung pakai kalkulator, masukkan ke sini, hasilnya sekian. 9pi sekian, 10pi sekian, 11pi sekian. Nah, kita lihat di 10pi kurang dari 1000. Di 11pi lebih besar dari 1000. Maka pasti ada titik C yang nilai fungsinya sama dengan 1000 di antara interval ini. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jawabannya yang D. Berikutnya kita lihat soal nomor 6. Diberikan grafik fungsi Y sama Fx sebagai berikut. Nah, kita akan bahas soal 6H. Ditanya limit X mendekati 5 dari kanan dari fungsi ini. Oke, untuk itu kita lihat kembali kalau ngitung limit, coba disubstitusikan dulu. Masalah nggak? Kalau saya substitusikan 5, oh ini 0. Pembilang juga 0 ya. Karena apa? Ini kalau saya faktorkan ada X min 5-nya. Atau ini kalau disubstitusikan 5F. 5 dikurangi 5F5. Pembilangnya 0, penyebutnya 0. Kita harus olah dulu. Nah, untuk itu pembilangnya saya faktorkan menjadi ini. Kemudian kita coret, ini ada faktor yang sama. Sehingga limit semula menjadi ini. Nah, ini kita lihat dari gambar saat X mendekati 5 dari kanan. Ini titik 5, X menuju 5 dari kanan, jadi ke sana grafiknya yang ini. Menuju 5 dari kanan, cenderung Y-nya 4. Begitu ya. Berikutnya kita bahas soal nomor 7B. Tentukan limit berikut jika ada. Oke. Nah, kembali kalau ada limit kita coba substitusikan dulu. Ini kalau disubstitusikan pembilangnya 5, penyebutnya 0. Jadi kemungkinan hasilnya tak hingga atau min tak hingga atau tidak ada.
Kenapa tidak ada? Karena mungkin dari arah kiri dan kanan berbeda tanda. Ya, meskipun tak hingga mungkin berbeda tanda. Untuk itu maka kita perlu menghitungnya lewat limit kiri kanan. Nah, kita periksa limit kirinya di titik min 1. Ini pembilang dan penyebut saya faktorkan. Nah, ini pembilangnya menuju min 1, penyebutnya menuju 0. Tinggal diperiksa tanda kalau udah limit sepihak gini ya. Yang x min 4-nya kita coret aja karena faktornya sama, jadi ini nggak perlu diperiksa tandanya lagi. Nah, kalau udah menuju min 1 dari kiri, itu berarti kurang dari min 1. Yang ini negatif. Yang ini kurang dari min 1. Misalkan min 1,1 gitu. Ditambah ini negatif juga. Jadi seluruhnya positif. Plus tak hingga. Nah, limit kanannya dilakukan dengan cara yang sama. Kita periksa lagi. Pembilangnya negatif. Ya, min 1 dari kanan itu katakan min 0,99 gitu. Ini negatif. Min 0,99 tambah 1 jadi positif. Negatif, positif, maka seluruhnya menjadi min. Nah, karena limit dari kiri dan dari kanan min 1 berbeda, jadi limit ini tidak ada. Berikutnya kita bahas soal apa tadi? Nomor 7G. 7G ini. Nah, limit ini penyebutnya menuju ke 0. Ya, 0, min 6 tambah 6. Yang ini pembilangnya juga menuju ke 0 ya. Jadi bentuknya 0 bagi 0. Nah, kalau 0 bagi 0, kita nggak tahu bisa tak hingga, bisa berhingga. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka saya buka dulu nilai mutlaknya. Nilai mutlak ini kalau kita buka menjadi ini. Nah, sekarang kita hitung kembali pakai limit sepihak. Karena aturannya berubah di kiri min 6 dan di kanan 6. Untuk X menuju min 6 dari kiri, ini fungsi semula. Saya buka mutlaknya, yang mutlak karena di kiri min 6 jadi ini. Oke. Mutlaknya menjadi ini. Nah, ini ada faktor yang sama bisa dicoret, hasilnya min 2. Limit kanannya kita lakukan dengan cara yang sama, cuma membuka mutlaknya menjadi pakai yang X besar 6, karena limit kanan. Pakai aturan yang ini. Kembali limit ini dengan mudah kita coret saja, ini hasilnya 2. Dengan demikian, limit X mendekati min 6 dari ini tidak ada karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Berikutnya soal nomor 8. Ada 3 soal yang saya bahas. Coba kita lihat. Tentukan limit-limit berikut. Diminta menghitung limit ini. Nah, ini polinom bagi polinom. Ini nomor 8 itu khusus limit kalau X-nya menuju tak hingga atau min tak hingga. Nah, saya bagi dengan X pangkat 3, kalau nanti gagal, kita coba dengan dibagi X pangkat 4. Sebenarnya soal ini mau dibagi X pangkat 4 boleh, dibagi X pangkat 3 boleh. Dua-duanya akan jalan. Oke, kalau saya bagi X pangkat 3 menjadi ini hasilnya, pembilangnya, penyebutnya ini. Nah, kita lihat udah ada teoremanya, ini hasilnya 0, ini 0, kalau X menuju tak hingga ya. Ini 0, ini 0. Ini tak hingga dibagi 1. Udah pasti positif ya. Kalau X menuju tak hingga ini pasti positif. Bagi 1. Jadi plus tak hingga. Yang F. Tentukan limit X mendekati min tak hingga. Nah, ini nih agak perlu hati-hati karena apa? Kalau X menuju min tak hingga, berarti X-nya negatif sekali. Yang ini akan positif menuju plus tak hingga. Yang ini menuju
min tak hingga ya, karena pangkat ganjil. Jadi ini tak hingga ditambah min tak hingga. Tidak boleh nanti dibilang 0. Ya, kita olah dulu. Saya keluarkan X pangkat 4-nya menjadi ini. Kemudian saya periksa sekarang tandanya. Nilainya dulu. Kalau ini jelas menuju tak hingga. Yang ini menuju min tak hingga. Ya, karena ini X-nya menuju min tak hingga, ini menuju min tak hingga. Nah, kalau tak hingga kali tak hingga, hasilnya pasti tak hingga. Cuma tandanya karena ini negatif, ini positif, jadi min tak hingga. Yang G. Tentukan limit ini. Oke. Nah, saya akan membuka mutlaknya. Tetapi karena X-nya menuju min tak hingga, saya hanya perlu X yang di kiri 0 ya. Kan menuju min tak hingga tuh negatif sekali. Jadi ini nggak usah pakai limit kiri kanan. Selalu X-nya negatif. Kalau negatif dibuka menjadi min X. Min X dipangkatkan 3 menjadi min X pangkat 3. Begitu ya. Kemudian ini standar dibagi X pangkat 3. Hasilnya menjadi ini. Nah, kita hitung limitnya. Ini 0, ini 0, ini 0. 1 dibagi min 1 hasilnya min 1. Oke, berikutnya saya akan bahas soal nomor 9b. Jika limit X mendekati 0 dari fx dibagi X kuadrat sama dengan 3, hitunglah limit X mendekati 0 dari fx. Nah, ini soal ini sebenarnya mudah sekali asal kita paham konsep limit dengan benar ya. Coba kita lihat. Limit ini, limit penyebutnya, kalau saya masukkan 0 kuadrat, hasilnya 0. Karena limit ini bernilai 3, pasti limit pembilangnya harus 0. Kenapa? Kalau limit pembilangnya tidak 0, limit penyebutnya 0. Pasti hasilnya menuju ke tak hingga ya. Bisa plus, bisa bisa minus. Nah, karena ini hasilnya 3, haruslah limit pembilangnya juga 0. Jadi bentuknya 0 bagi 0. Nah, kalau 0 bagi 0 tuh limitnya bisa macam-macam. Bisa tak hingga, bisa berhingga, bisa juga nggak ada. Nah, di sini diketahui 3. Tapi yang pasti limit pembilangnya harus 0. Dengan demikian ini udah terjawab, yaitu limit ini harus 0. Kemudian kita akan jawab soal yang ini. Kita lihat limit ini diketahui 3. Saya ubah sedikit bentuknya menjadi fx dibagi x. Dibagi lagi dengan x. Hasilnya 3, karena ini masih sama aja. Nah, kita lihat limit penyebutnya yang ini 0. Karena hasilnya berhingga limitnya, pasti limit pembilangnya juga harus 0. Jadi ini limit pembilangnya harus 0. Itu menjawab pertanyaan yang ini. Berikutnya soal nomor 11. Ini soal mudah sekali, 11A. Tentukan limit ini. Jadi 11 itu lebih ke limit fungsi trigonometri. Nah, kita usahakan bentuknya menjadi bentuk sin U dibagi U. Untuk itu saya faktorkan 6-nya menjadi 2 kali 3. Supaya ini menjadi sin U per U. Nah, bentuknya sama. Hati-hati, jangan langsung menyimpulkan limitnya 1. Setelah itu harus dilihat, kalau X mendekati 0, ini menuju 0 nggak? Oh, betul, menuju 0. Sin U dibagi U, dan ini U-nya ini menuju 0. Jadi, bagian yang sin 3X dibagi 3X, limitnya betul 1. Jadi, tinggal setengah. Begitu ya. Berikutnya, nomor 12. Terapkan prinsip Apit untuk menghitung limit ini. Oke. Jadi di sini kita harus mencari pengapitnya.
Saya akan munculkan secara bertahap fungsi pengapitnya. Kita lihat, sin X itu paling besar 1, paling kecil min 1. Maka 1000 kali sin X itu pasti terletak di antara min 1000 dan 1000. Kemudian supaya terbentuk 1 tambah 1000 sin X, ini semua ruas saya tambah dengan 1. Ini menjadi sekian. Tengahnya ditambah 1. Kanannya juga kita tambah 1. Kemudian saya ingin memunculkan fungsi ini. Jadi saya bagi dengan X. Apakah boleh dibagi X? Nah, ada syaratnya. X-nya harus positif. Tetapi di soal ini kita lihat dia sudah sebentar. Dia sudah positif ya. Kenapa? Karena limit X mendekati tak hingga. Jadi X-nya yang positif aja saya pakai. Oke, setelah dibagi X menjadi ini. Nah, fungsi yang mau kita hitung limitnya sudah diapit oleh min 999 per X dan 1000 per X. Kita coba hitung limit yang ini. Pengapit kirinya. Ini menjadi 0. Bilangan dibagi tak hingga ya, 0. Yang ini juga. Bilangan dibagi tak hingga jadi 0. Nah, beruntung sekali. Kalau limit yang bagian kirinya 0. Limit kanannya juga 0. Jadi sama nilainya. Maka limit yang di tengah ini juga sama dengan 0. Oke, berikutnya soal nomor 13. Berdasarkan grafik fungsi di bawah atau di samping ini, tentukan titik di mana f discontinue serta jelaskan alasannya. Kemudian lebih lanjut pada titik-titik di mana f discontinue tersebut, tentukan juga semua titik di mana f continue kiri atau continue kanan. Jadi meskipun discontinue ada kemungkinan continue sepihak ya. Nah, saya akan lihat dulu titik-titik yang bukan berupa ujung-ujung, tapi yang di dalam intervalnya. Di X sama dengan min 2. Ini limit kiri dengan limit kanan beda. Jadi dia discontinue. Lebih lanjut, apakah dia continue kiri? Kita lihat limit kiri dengan nilai fungsi beda. Jadi tidak discontinue kiri, tidak continue kiri. Apakah continue kanan? Limit kanan dengan nilai fungsi juga beda. Jadi di min 2 tidak continue kiri, tidak continue kanan juga. Di 2 kita lihat. Di 2 limitnya nggak ada. Jadi jelas dia tidak continue. Tetapi kita lihat limit kanannya dengan nilai fungsinya sama. Jadi dia continue kanan. Di 4, di 4 nilai fungsinya aja nggak ada. Itu udah menyebabkan discontinue. Ini nilai limitnya juga tak hingga. Itu juga menyebabkan dia tidak continue ya. Jadi ada 2 alasan. Di 6 kita lihat. Limitnya kembali nggak ada karena dari kiri dan dari kanan berbeda. Jadi dia tidak continue. Apakah continue kiri? Tidak, karena limit kiri dengan nilai fungsi beda. Demikian juga limit kanan dengan nilai fungsi beda. Jadi tidak continue kiri, tidak continue kanan juga. Nah, di 8 saya lihat ujung kanannya. Di 8 F8 tidak ada. Dia tidak continue. Oh ya, kalau di ujung interval itu kalau continue sepihak dia dikatakan continue ya. Kalau di ujung interval. Tapi di 8 karena nilai fungsinya nggak ada, ya dia tidak continue. Satu lagi di titik min 4. Sorry, ini salah, harusnya min 4. Saya perbaiki dulu. Ini minus, ada minusnya, minus 4 ya. Di X min 4, kita lihat F4 sekian, limit kanannya juga sama.
Nah, di 4 berarti dia kontinu kanan. Karena limit kanan sama dengan nilai fungsinya. Nah, khusus di ujung interval, ini kita sebut juga dia kontinu, ya. Berikutnya nomor 15. Tentukan selang kekontinuan fungsi-fungsi berikut. Nah, fungsi G sama dengan ln ini. Nah, kita lihat bahwa fungsi G dapat dituliskan sebagai komposisi dari fungsi F dan H. Dengan F-nya ini T pangkat 4 min 1, H-nya itu ln dari T. Kita lihat fungsi ini F polinom, kontinu pada seluruh R. H ini fungsi ln, kontinu pada seluruh bilangan T besar 0 ya, karena ln terdefinisi hanya untuk T yang besar 0. Nah, dengan demikian fungsi kontinu dikomposisikan dengan fungsi kontinu, maka dia akan kontinu di seluruh, kita lihat ininya tadi ln harus lebih besar 0. Kalau kita selesaikan ini, mau dicari T-nya, ini sekian, itu akan menghasilkan T-nya adalah ini. Oke, jadi selang kekontinuannya adalah min tak hingga sampai min 1 digabung 1 sampai tak hingga. Ini bagian pertaksamaan. Kalau belum bisa, lihat video yang saya upload di awal tambahan untuk pertaksamaan ya. Oke, yang I. G sama dengan sin cos sin 2T. Berarti ini komposisi dari 2T dikomposisikan dengan sin, dikomposisikan dengan cos, dikomposisikan lagi dengan sin. Nah, karena 2T ini polinom, kontinu di seluruh bilangan real, kemudian fungsi sin, cos, dan sin lagi itu adalah fungsi yang kontinu di seluruh bilangan real, maka komposisi ini seluruhnya kontinu di seluruh bilangan real. Berikutnya soal nomor 16. Tentukan nilai C agar fungsi berikut kontinu pada seluruh bilangan real. Ini fungsinya ya. Berapa nilai C-nya supaya dia kontinu di seluruh bilangan real? Sebenarnya soal seperti ini tuh kita yang utama memeriksa di 2 aja, karena di 2 ini sebelah kirinya polinom dengan aturan ini, sebelah kanannya juga polinom tapi aturannya berbeda. Nah, di 2 itu gimana? Kontinu tidak? Artinya harus diperiksa limitnya juga nilai fungsinya. Namun karena ini diminta di seluruh bilangan real, yang di luar 2 tinggal kita sebut aja sebagai berikut. Untuk X kurang dari 2, hati-hati 2-nya nggak ikut ya, karena 2 ini berubah nanti menyangkut limit. X kurang 2, ini isinya berupa polinom fungsinya. Sudah kontinu polinom ya. Nggak usah diperiksa lagi, itu udah berupa rumus atau teorema. Untuk X lebih besar dari 2, aturannya yang bawah. Itu ini, dia sudah kontinu di seluruh daerah X besar 2 karena polinom juga. Nah, kita akan periksa di X sama dengan 2 sekarang. Tentunya paling gampang harus ada F2-nya dulu. F2, kalau F2 jangan pakai limit-limit ya. Betul-betul di 2, kita lihat nih. Kalau di 2, aturannya yang bawah. Masukkanlah ke aturan yang bawah. X-nya 2. 2 pangkat 3 minus 2 kali C. Atau C kali 2. Hasilnya ini. Biarkan dulu. Kita hitung limit kiri dan limit kanannya. Ya, limit X mendekati 2 dari kiri. Berarti kita ngelihat yang lebih kecil dari 2. Lebih kecil dari 2 aturannya ini. Saya masukkan. Hitung, dapatnya ini. Limit kanannya dari 2. Berarti pakai yang lebih besar 2. Yang ini ya. Jangan di 2 ya, yang lebih besar dari 2. Kalau limit. Oke, dimasukkan ketemu ini. Nah, supaya kontinu di X sama dengan 2, maka ini nilai fungsi limit
kiri dan limit kanan semuanya harus sama. Jadi saya samakan ini. 8 min 2C harus sama dengan 2C. Ya, ini sama aja 8 min 2C. Dari situ dihitung C-nya didapat sama dengan 2. Nah, berikutnya saya bahas soal nomor 19. Misalkan F kontinu pada interval 1 sampai 5. Ya. Dan persamaan fx sama dengan 6 hanya mempunyai dua solusi, yaitu di x sama 1 dan x sama 4. Coba saya tuliskan dulu, ini fx sama dengan 6 mempunyai dua solusi di x sama dengan 1 dan 4. Artinya apa? Fx sama dengan 6, solusinya di x1 dan 4. Artinya f1 itu 6, F4 juga 6. Nah, ini digambar di sini. Di 1 nilai fungsinya 6, di 4 nilainya 6. Hanya ada dua, ya, hanya ada dua titik, yaitu di 1 dan 4 yang nilai fungsinya 6. Di titik lain nggak boleh 6. Misalkan F2 ini 8, lebih besar dari 6. Nih, F2 8, yang biru ini. Akan ditunjukkan F3 itu pasti lebih besar dari 6. Gak mungkin kurang dari 6. Kenapa? Coba kita lihat. Jelas F3 nggak boleh sama dengan 6. Karena apa? Karena ini tadi yang bintang. Fx sama dengan 6 hanya dipenuhi di x sama dengan 1 dan 4. Nggak boleh ada titik lain. Jadi di 3, nggak boleh nilainya 6. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bahwa F3 nggak mungkin lebih kecil dari 6. Ini pakai metode kontradiksi. Andaikan F3-nya kecil dari 6. Coba kita ilustrasikan. F3-nya kurang dari 6. Di sini saya gambar F3-nya, katakan. Ini kurang dari 6. Sedangkan F-nya harus kontinu sepanjang 1,5. Jadi pasti fungsinya kontinu juga sepanjang 2 sampai 3 ya. Kontinu tuh nyambung, nggak tahu gimana kurvanya, pokoknya nyambung. Nah, kalau F3 kurang dari 6, sementara F2 itu 8, lebih besar dari 6, maka menurut teorema nilai antara, pasti ada titik C di antara 2, 3 ini, sehingga nilai fungsinya sama dengan 6. Pasti ada titik C sehingga nilai fungsinya 6. Jadi kalau di teori W-nya itu. W-nya 6. Gitu ya. Akibat F3-nya kurang dari 6, F2-nya diketahui 8. Maka ada C di antara 2 dan 3 sehingga nilai fungsinya sama dengan 6. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh ada titik C yang gini. Kenapa? Karena tadi yang fx-nya 6 hanya di 1 dan 4. Ini nggak boleh terjadi. Jadi, kenapa terjadi demikian? Karena tadi kita mengandaikan F3-nya kurang dari 6. Jadi ini pengandaian ini menghasilkan yang mustahil. Yaitu ada titik C sehingga FC-nya 6 di antara 2 dan 3. Nah, kalau terjadi kontradiksi seperti itu, maka pengandaian kita haruslah salah. Jadi seharusnya F3 lebih besar dari 6. Oke, kita lihat soal nomor 21. Saya bahas dulu. Sama dengan soal di slide yang biarawan naik gunung. Itu nggak saya bahas, jadi saya bahas nomor ini aja. Sebentar. Nomor 21. Gini ya, kita baca pelan-pelan. Pada hari Senin pukul 7 pagi, Bu Hani pergi ke puncak Gunung Merapi dan sampai di sana pukul 17. Oke.
Keesokan harinya tepat pukul 8 pagi, Bu Hani mulai berjalan menuruni gunung. Lewat jalan yang persis jalurnya sama. Bu Hani itu sakti. Jadi pergi, pulang dia bisa persis jalannya ya. Dan sampai di kaki gunung pukul 15. Lebih cepat ya. Waktu pergi pagi pukul 7, sampainya sore-sore pukul 17. Turunnya agak siangan jam 8. Ya. Jam 3 sore udah nyampe di bawah. Berarti dia lebih cepat. Ya, turunnya mungkin menurun gelundung aja. Gunakan teorema nilai antara untuk membuktikan bahwa ada satu posisi pada lereng gunung yang dilalui Bu Hani ya. Sehingga saat naik dan turun jamnya sama. Jadi waktu naik misalkan jam 10 sampai di sini. Waktu turun jam 10 juga di situ. Ya tentunya beda 24 jam ya. Oke, gimana tuh? Nggak ada fungsinya, nggak ada apa. Nah, kita mulai bikin fungsinya. Anggap kaki gunung itu ketinggiannya 0 dan puncak gunung nggak tahu tingginya berapa, misalkan aja L gitu ya. Jangan ngobrol. Si Abigail nih, coba. Ebi bukan nih? Oh, ini masih ada sisanya nih. Tuh. Oke, saya akan bikin ilustrasi lewat grafik gini. Gini, kita lihat grafiknya. Yang saya bikin ini grafik sumbunya ini waktu, ini katakan tinggi gunungnya setinggi L, ini ketinggian ya. Ini Y-nya ketinggian. Ketinggian dari siapa? Ketinggian dari si Bu Hani. Kita lihat, pada hari Senin pukul 7, ketinggian Bu Hani berapa? Ada di kaki gunung kan? Jadi pukul 7, katakanlah T-nya 7 di sini gitu ya. Kira-kira aja. Dia ketinggiannya masih hidup kamu? Ketinggiannya 0 ya. Betul? Jadi pada saat naik dia awalnya di sini. Mana? Nggak bisa milih warna nih. Kali dulu, bentar. Nanti dikeluarin lagi baru bisa. Nah, awalnya di situ, betul? Kemudian pukul 17, kata di sinilah pukul 17. Dia ada di puncak gunung. Jadi ketinggiannya L, betul? Jadi posisi Bu Hani pukul 17 ada setinggi L, betul? Nah, antara pukul 7 sampai 17 Bu Hani naik gitu kan ya. Jadi ketinggiannya naik. Ya kita nggak tahu dia kadang-kadang jalannya mungkin cepat, kadang-kadang pelan, pokoknya mah naik. Anggap aja grafiknya kayak gini. Rasanya nggak akan kayak gini. Bu Haninya turun naik ini sih. Dia lagi naik gunung, jadi posisinya naik gitu ya. Gitu aja anggap. Bebas aja pokoknya grafiknya naik terus. Nah, ini saya namakan fx. Jadi fx itu apa? Fx itu menyatakan jangan fx, salah. Kan variabelnya t. Ft ya. Y sama dengan ft. Nah, ft itu menyatakan ketinggian Bu Hani saat naik. Ya? Paham grafiknya ini? Jadi waktu pukul 7 ketinggiannya 0. Waktu pukul 17 ketinggiannya L. Jadi saya punya data F7 0, dia di kaki gunung. F17 L, nggak tahu tinggi gunung berapa, pokoknya puncak gunung di situ. Kemudian waktu turun kita lihat, waktu turun sebenarnya beda, udah lewat semalam gitu ya.
Beda 24 jam, tapi saya gambar di sini juga. Waktu turun pukul 8 ada di puncak ya. Pukul 8 ada di puncak. Saya gambar dulu nih pukul 8, nanti ada pukul 15. Pukul 8 ada di puncak gunung. Jadi ada di sini, betul? Kemudian pukul 15 dia ada di bawah sini, betul? Betul. Nah, nggak tahu turunnya gimana, anggap aja gitulah garisnya. Gitu. Jadi saya kasih keterangan lagi. Ini fungsi namakan Y sama dengan GT. Jadi GT itu apa? GT itu menyatakan ketinggian Bu Hani saat turun. Dengan kita punya G8. G8 itu apa? L G15 0. G17 nggak ada, Bu Hani udah tidur kecapean. Gitu ya. Nah, pertanyaannya coba kita baca pelan-pelan. Gunakan teorema nilai antara untuk membuktikan bahwa ada satu posisi di lereng gunung yang dilalui Bu Hani sehingga pada saat naik dan turun waktunya tepat sama. Mana kalau digambar ini? Perpotongannya ya. Jadi di titik potongnya ini nggak mau ganti warna lagi. Bandel pisan. Di titik potongnya ini saat naik tingginya sekian, saat turun di jam yang sama tingginya segitu juga. Gitu ya. Udah nggak nyalin dia sekarang. Lumayan. Oke. Jadi saya akan tunjukkan bahwa ada sebuah titik T di mana GT sama dengan FT, betul? FT ketinggian saat naik dengan GT ketinggian saat turun di T yang sama, nilainya sama. FT sama dengan GT. Jadi itu harus dipahami pertanyaannya. Jadi di sini saya tulis harus nggak ganti warna lagi. Pada soal ini kenapa nggak enakin nulisnya ya? Harus ditunjukkan tulisan ditunjukkan ada T sama dengan ya ada T gitu. Ada T atau sebut aja ada jangan T apa sih variabelnya D apa aja ya sehingga waktu naik jam D itu waktunya ya T-nya sama dengan GD waktu turun ya. Nah untuk itu kembali kalau soal-soal teorema nilai antara itu biasanya menunjukkan ada akar. Kalau mau menunjukkan ada akar berarti supaya di sini nilainya 0. Kita kurangkan fungsi F dengan G. Kalau fungsi F dikurangi G, di sini kan jadi 0 nanti. Paham? Najwa? Paham? Nah, gitu ya. Tapi sekarang manggut-manggutnya gitu ke pinggir. Ke pinggir. Nah, saya bentuk supaya menunjukkan akar. Bentuk fungsi HT sama dengan dikurangi. Kenapa dikurangi? Idenya supaya menunjukkan nanti ada akar. Jadi F kurang G di titik yang ketinggiannya sama itu nilainya nanti 0. Nah, kita tunjukkan H punya akar. Kalau H punya akar artinya ini 0 kan? Kalau punya akar artinya pembuat 0 dari fungsi H. Kalau ini 0 berarti FT min GT 0. Jadi FT sama dengan GT. Harus ditunjukkan ada T-nya. Sekarang belum. Nah saya hitung sekarang. Oh ya asumsi dulu.
asumsi F dan G kontinu. Jadi Bu Hani gerakannya kontinu gitu ya, kayak siput. Dia nggak loncat-loncat, tok, loncat, tok, tok, sampai aja di gunung, enggak ya. Jadi nggak kontinu gitu mah. Nah, sehingga H juga kontinu. Pengurangan dua fungsi kontinu tetap kontinu gitu ya. Oke. Ya jangan nge-HP aja sekarang, nggak nulis nge-HP pacaran. Tuh, coba. Nanti kalau dilihat dia lihat situ. Sebentar aja nulis ya udah. Gitu lagi. Mama pacarku dicuri orang. Gitu ya. Sekarang kita lihat. Saya mau ngitung. H7 berapa? H7 F7 min G7. Nggak bisa. G mah mulainya dari 8 ya. Jadi saya nggak bisa ngitung H7. Karena G7. F7 ada, 0, G7 nggak ada. Jadi saya ngitungnya mulai H8. F8 dikurangi G8. F8 berapa? Nggak tahu. G8? F8 dikurangi L. Positif negatif? Ini kan pukul 8 belum sampai puncak gunung kan? Masih di lereng gunung. Sedangkan yang G dia lagi dari puncak mau turun. Jadi ini kecil 0. Tujuannya kalau menunjukkan akar tuh cari satu positif, satu negatif ya. Kemudian saya harus ngitung H berapa lagi? Hah? H15. F15. Kenapa enggak 17? Gitu makanya. Ini gimana KO nih? Si Neng? Untung sengaja itu pengen ngetes kamu menyimak enggak? Nah, berarti menyimak dia ya. Lihat, ngelihat tembok aja dia tahu ada salah, apalagi ngelihat papan. F15 berapa ya? Enggak tahu. G15 tapi tahu 0 kan? Jadi F15 dikurangi 0. Pasti positif kan? Nah, kayak kemarin. Pilih W sama dengan 0 kan menunjukin ada akar. Jelas W di antara H8 dan H15. Harus di antara itu milihnya. Pilih ya. Oke. Nah, menurut teorema nilai antara ada nggak mau C, sekarang ada D, sehingga HD itu ya sama dengan W dengan 0 kan? Itu ya, kalau kemarin pakai C, sekarang pakai D saya supaya nggak terpaku ke huruf tapi makna. Yaitu ini. Nah, HD sama 0 saya kembalikan ke sini. HD itu apa? Sama dengan FD dikurangi GD sama 0 atau FD sama dengan GD. Ada D-nya. Ada waktu, D itu kan waktu, variabel bebas ya. Ada waktu yaitu sama dengan D sehingga FD sama GD. Saat naik dan saat turun ketinggiannya sama. Selesai. Masih bengong, selesai. Udah kan itu nomor terakhir. Kita bisa bubar. Siapa yang mau bertanya silahkan. Maksudnya sampai sama itu gimana? Hah? Kan kita nggak tahu. Berarti kita nggak cari nilai. Nggak bisa dicari nilainya. Jadi kita cuma buktiin kalau Pernah ada waktu yang
ketinggiannya sama. Waktu yang sama, ketinggiannya sama. Di mana nggak bisa diketahui. Karena apa? Fungsi naiknya aja kita nggak tahu. Tapi itu bukannya dari grafiknya udah kelihatan kalau Kan ini ilustrasi, grafiknya bisa macam-macam. Bisa aja grafiknya yang ini, misalkan naik tuh, dia naiknya gini. Bisa juga naiknya gini. Bisa juga naiknya gitu, bisa juga naiknya gitu, macam-macam. nah, tapi kelihatan dong dari grafiknya kalau di satu titik mereka bakal ketemu. Iya, tapi harus di grafik kan bisa dibohongin. Gitu ya. Udah paham? Harus dipahami. Pilih W sama dengan H. Oh, ini pakai yang kemarin yang Nah, yang terakhir sekali kuliah. yang antara FA sama FB. Heeh. W apapun Iya. yang berdiri. Hmm. Pak, kenapa dia di antara? Hah? Kenapa dia di antara halaman sama halaman 15? Kan pemilihan W-nya harus di antara ini. Di antara FA dan FB kemarin. Ya. Milih di antara FA dan FB, saya pilihnya 0. Tuh, kenapa milih 0? Karena mau menunjukkan si H ini punya akar. Oh, berarti maksudnya halaman 15 itu Hah? salah satunya ada plus ada minus. Kalau mau menunjukkan ada akar, usahakan nilai fungsinya 1 plus 1 min. Nah, begitu. Enggak sabar tadi kenapa Bapak pilihnya W sama dengan H? Karena mau menunjukkan H punya akar. Akar itu pembuat 0, H pernah 0. O